sebenarnya tidak diwajibkan di dalam Islam, tapi itu menjadi pemberat mereka. Itulah ilmu yang dikatakan tidak bermanfaat, maka hati-hati. Maka Islam seseorang ketika didasarkan atas ilmu yang tidak betul, maka itu tidak akan mendatangkan manfaat dalam kesehariannya, dalam amal ibadahnya. Justru itulah yang terkadang merusak syariat Islam itu sendiri. Baik, itu yang pertama. Ilmu yang tidak bermanfaat, maka jauh-jauhlah kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, yang juga bagian daripada sesuatu yang tidak bermanfaat pada diri kita itu adalah kalau kita beragama itu sesuai dengan ego kita masing-masing, nggak mau paham dengan apa yang ada pada orang lain. Apalagi kalau seandainya ego kita itu sampai menyebabkan berita-berita buruk tentang saudara kita sampaikan kepada yang lain-lainnya. Allah ingatkan dalam Quran surah Nur. Surah Nur. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yuhibbuna, suka, antasyi'al fahisatu, agar berita keji itu menyebar luas, fil ladzina amanu, pada diri orang-orang yang beriman, lahum adzabun alimun, maka dia pasti mendapatkan siksa yang berat di dunia wal akhirah, ketika di dunia dan di akhirat. Ini ceritanya dulu kisah tentang Aisyah yang dituduh zina. Ketika berita zina itu belum apa-apa udah disebarkan kemana-mana, atau yang disebut dalam catatan sejarah itu dengan hadithul ifki. Jadi berita-berita itu tersebar luas. Rasanya senang sekali kalau menceritakan buruknya orang lain begitu. Rasanya bahagia sekali ketika dapat berita buruk tentang orang lain kemudian diceritakan kemana-mana begitu. Ya, hal yang semacam inilah yang sangat-sangat tidak bermanfaat, terutama ketika kita menjalankan agama, menjalankan ibadah, tapi tujuannya untuk menghinakan orang lain. Ini juga hal yang sangat-sangat tidak bermanfaat. Jamaah sekalian, pernah di kajian, kami ada kajian pemuda hijrah namanya. Di kajian pemuda hijrah ini ada salah satu kawan, dia langsung bertanya kepada saya, Ustadz, saya ada kajian di sana, kemudian ada salah satu jamaah katanya, dia bertanya ke saya, kalian kajian ke tempat yang lain? Saya jawab, iya katanya. Kajian sama siapa? Kajian sama Ustadz Nurul. Lantas dia langsung ngomong katanya, hati-hati kalian, kajian-kajian juga, tapi akidah rusak katanya. Saya langsung kaget katanya. Kenapa kok tiba-tiba kajian sama Ustadz Nurul akidah rusak? Maka dijelaskanlah oleh dia, saking polosnya ini kawan, sampai ditulisnya detail apa ucapan orang yang ngomong itu. Ya. Orang yang ngomong itu dicatatnya detail, sampai dilihatkan di catatannya ke saya. Astagfirullahaladzim. Itulah mungkin salah satu orang yang mungkin sangat tidak suka ketika ada hal yang berbeda dengan dirinya. Jadi kalau dia itu bahagia sekali kalau ada melihat orang lain, kemudian mudahnya sekali mengatakan ahli bid'ah. Ada melihat orang lain yang tidak sama dengan dia, hati-hati, sesat. Hati-hati begini, hati-hati begitu. Jadi dia menjalankan agama dalam kesehariannya penuh dengan egonya. Kalau kita belajar kunut subuh itu bid'ah, itu belajar. Silahkan, tidak masalah. Kenapa? Karena mungkin dia belajarnya fikihnya fikih Hambali. Karena mungkin dia belajarnya fikihnya fikih Hanafi. Iya, karena di dalam fikih-fikih beliau kunut subuh itu memang tidak disyariatkan di dalam Islam. Apalagi dalam fikihnya Imam Hanafi ya, Imam Hanafi. Kalau ada imam yang berkunut subuh, maka kamu nggak boleh ngikut karena imam sedang melakukan perbuatan yang salah di dalam sholatnya. Nggak boleh ngikut. Sama ketika kalau seandainya harusnya imam itu selesai di rakaat keempat salat zuhurnya, tapi dia berdiri ke rakaatnya kelima, kamu nggak boleh ngikut. Kamu harusnya duduk, tetap duduk sampai dia selesai di rakaat itu. Kenapa? Karena imam sedang salah. Sama seperti melakukan kunut subuh. Mungkin karena dia belajarnya fikihnya fikih Imam Hanafi. Tapi kalau belajar fikihnya Imam Syafi'i, kunut subuh itu sunnah muakkadah. Imam Nawawi bahkan kunut subuh itu hukumnya wajib begitu. Jadi kalau belajar itu silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau ketemu kawan, kamu sholat subuhnya di mana? Di sana. Hati-hati di sana itu.
Hati-hati di sana itu masjidnya masjid bid'ah. Hati-hati kalau seandainya menjalankan agama seperti itu. Itulah ikhwati fillah jazakumullah yang menjadikan muslim itu sulit sekali untuk bersatu, menegakkan ukhuwah. Kenapa? Karena lebih suka kalau berita-berita buruk tentang saudaranya itu tersebar luas dan dia bahagia sekali kalau menyampaikan keburukan itu kepada orang lain. Hati-hati, ancaman Allah, innalladzina, orang-orang yang yuhibbuna, suka antasya al-fahisatu, berita-berita keji buruk nyampai kepada orang lain, tersebar luas, lahum adzabun alimun, maka orang itu diancam dengan azab yang begitu pedih di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Hati-hati, kalau kehidupan kita itu kurang bahagia dalam kehidupan ini, mungkin salah satu sebabnya karena ego kita itu lebih mendominasi untuk itu. Ilmu kita nggak manfaat, bukan untuk mendatangkan kebaikan, justru untuk memecah belah umat. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini adalah umat yang baik, yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam keseharian. Mudah-mudahan kita semuanya itu adalah umat yang senantiasa selalu lebih mengedepankan bersatunya kita ketimbang apa yang saya bisa ego dalam diri kita, dalam dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita tetap menjaga baiknya saudara kita sampai kita mungkin bisa memberikan 70 kali uzur, 70 kali alasan ketika kita melihat sesuatu yang buruk pada saudara kita. Bukan harus menyebarluaskannya, merasa bahagia dengan itu. Terlebih lagi kalau seandainya dalam dirinya ada kesombongan, maka hal yang semacam itu betul-betul merusak keislaman seseorang. Ini nasihat pagi hari ini dan mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya, terutama untuk saya pribadi, agar kita senantiasa selalu berkah di bulan Sya'ban dan sampai usia kita di bulan Ramadan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.